Salam, selamat pagi sahabat-sahabatku yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus. Senang pada pagi hari ini kembali saya menjumpai sahabat-sahabat semua melalui kebenaran firman Tuhan yang hendak saya bagikan pada pagi hari ini. Firman Tuhan pada pagi hari ini terambil dari Injil Markus pasal 7 ayat yang ke-28. Demikian bunyi firman Tuhan. Tetapi perempuan itu menjawab, "Benar Tuhan, tetapi anjing yang di bawah meja juga makan remah-remah yang dijatuhkan anak-anak." Amin. Saudara-saudaraku yang diberkati oleh Tuhan, bagian firman Tuhan ini mengisahkan seorang wanita Kanaan yang datang kepada Tuhan dan memohon pertolongan Tuhan untuk anaknya yang sakit. Tetapi Tuhan Yesus seolah-olah tidak menghiraukan apa yang menjadi permohonan dari wanita ini. Banyak juga orang Kristen yang doa-doanya tidak beroleh jawaban karena mereka sendiri kurang gigih, kurang teguh dan kurang tekun dalam berdoa. Inginnya sekali berdoa atau sekali meminta, segala yang diinginkan disediakan oleh Tuhan. Banyak orang yang tidak sabar menanti pertolongan Tuhan dalam kehidupannya. Tetapi berbeda dengan wanita Kanaan ini. Melalui pesan Tuhan pada pagi hari ini, mari kita belajar dari kegigihan wanita Kanaan ini, sehingga permohonannya dikabulkan Tuhan. Yang menjadi rahasianya adalah wanita Kanaan ini memiliki 3 kesungguhan di dalam hatinya, yaitu yang pertama, pengenalan yang sungguh kepada Yesus. Sahabat-sahabat yang diberkati Tuhan, wanita Kanaan itu memanggil Yesus, "Ya Tuhan, Anak Daud." Meski berasal dari bangsa kafir, ia memiliki pengenalan yang benar tentang Tuhan Yesus. Ia memiliki pengenalan yang sungguh siapa Tuhan Yesus itu. Ia percaya bahwa Yesus adalah Mesias yang dinanti-nantikan oleh orang-orang Yahudi. Karena kitab suci mengatakan bahwa Mesias berasal dari keturunan Daud dan dari kampung Bethlehem tempat dahulu tinggal. Saudara-saudaraku yang diberkati oleh Tuhan, kalau permohonanmu, kalau doa-doamu ingin dijawab oleh Tuhan, mari kita memiliki pengenalan yang sungguh terhadap Tuhan, sehingga kita tidak salah sangka kepada Tuhan ketika permohonan kita tidak dijawab oleh Tuhan. Belajar dari wanita Kanaan ini, dia memiliki pengenalan yang sungguh akan Tuhan Yesus Kristus. Kesungguhan yang kedua yang dimiliki oleh wanita Kanaan ini adalah wanita ini memiliki kepercayaan yang sungguh kepada Tuhan Yesus. Inilah yang mendorong wanita ini mencari pertolongan kepada Tuhan Yesus. Percaya adalah kunci untuk mengalami mujizat dan pertolongan dari Tuhan. Dan apa saja yang kamu minta dalam doa dengan penuh kepercayaan, kamu akan menerimanya. Matius 21 ayat yang ke-22. Andai saja ada kebimbangan atau keraguan sedikit saja, pasti wanita tersebut akan mengurungkan niatnya untuk datang kepada Tuhan Yesus. Saya yakin wanita Kanaan ini sudah berulang kali berusaha untuk menolong anaknya yang sakit, tetapi berkali-kali dia mengalami kekecewaan dan kegagalan dan anaknya tetap sakit. Tetapi dia banyak mendengar tentang siapa Yesus, dan dia memiliki kepercayaan bahwa hanya Yesus yang sanggup menolong, hanya Yesus satu-satunya jawaban yang dia butuhkan. Maka dia datang kepada Tuhan Yesus dan memohon pertolongan kepadanya. Oleh sebab itu, sahabat-sahabat yang diberkati Tuhan, ketika engkau punya pergumulan, ketika engkau punya masalah, mari percayalah sungguh-sungguh kepada Tuhan.
bahwa Tuhan Yesus sanggup menolong engkau. Tuhan sanggup memberikan jalan keluar untuk setiap pergumulan dan persoalanmu. Hanya Yesus yang bisa kita andalkan dalam hidup ini. Maka itu yang akan mendatangkan pertolongan Tuhan bagi kehidupan kita. Itu rahasia yang kedua yang dimiliki oleh wanita ini. Rahasia yang ketiga bahwa wanita ini memiliki kesungguhan, yaitu wanita ini memiliki kerendahan hati yang sungguh. Sahabat-sahabat yang dikasihi oleh Tuhan, yang patut kita teladani dari wanita Kanaan ini adalah kerendahan hatinya. Ketika Tuhan Yesus berkata tidak patut mengambil roti yang disediakan bagi anak-anak dan melemparkannya kepada anjing, Tuhan tidak bermaksud untuk menghina, merendahkan dan mempermalukan wanita itu di hadapan orang banyak, melainkan untuk menguji iman dan kesungguhannya. Meski disebut anjing, wanita Kanaan itu sama sekali tidak sakit hati dan tidak mengurungkan niatnya untuk datang memohon pertolongan kepada Tuhan. Sebaliknya, ia dengan rendah hati mengakui dan menyadari keberadaannya. Adalah tidak mudah bagi seseorang mengakui kelemahan dan mau merendahkan diri di depan umum. Kecenderungan kita adalah meninggikan diri di muka umum. Oleh sebab itu, sahabat-sahabat yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, wanita ini memiliki kerendahan hati yang sungguh. Saudara-saudara, seringkali ketika kita menanti jawaban Tuhan, ketika kita menanti jawaban dari setiap persoalan kita, kita tidak sabar. Dan ketika ada sesuatu yang menyinggung kita, maka kita cepat marah, kita cepat bereaksi menurut apa yang kita pikirkan. Tetapi wanita ini tidak. Meskipun dalam tanda kutip dikatakan seperti binatang anjing, tetapi wanita ini tidak tersinggung. Wanita ini tidak marah, tidak ngambek, dan tidak lagi mau minta tolong kepada Tuhan, tetapi justru dia merendahkan diri. Dan inilah yang menggerakkan hati Tuhan dengan penuh belas kasihan, sehingga wanita ini memperoleh jawaban yang dibutuhkan, yaitu anaknya sembuh. Wanita ini mendapat solusi ketika dia mau merendahkan diri di hadapan Tuhan. Maka sahabat-sahabatku yang diberkati Tuhan, jikalau pergumulanmu tidak selesai-selesai, ketika masalahmu tidak ada solusi, tidak ada jalan keluar, satu hal yang perlu kita tanya dalam diri kita, sudahkah kita merendahkan hati yang sungguh di hadapan Tuhan? Sudahkah kita memanage emosi kita supaya kita tidak gampang marah? Bisakah kita tidak tersinggung dengan perkataan yang menyakitkan? Bisakah hati kita tidak bereaksi dengan spontan ada hal-hal yang merendahkan kita? Jikalau belum, maka selesaikan dulu masalah hatimu, maka Tuhan akan menolong. Oleh sebab itu, sahabat-sahabat yang diberkati Tuhan melalui kebenaran firman Tuhan pada pagi hari ini, mari belajar dari wanita Kanaan ini. Dia adalah dari bangsa kafir, orang yang tidak kenal Tuhan, tetapi hidupnya justru mencerminkan bagaimana dia harus hidup sebagai anak Tuhan. Dewasa ini banyak orang mengaku anak Tuhan. Dewasa ini banyak orang mengaku kenal Tuhan, sudah ikut Tuhan, tetapi hidupnya, perkataannya, tingkah lakunya tidak mencerminkan sebagai anak-anak Tuhan. Maka wajar saja ketika dia punya soalan, dia ketika punya pergumulan, dia tidak mendapatkan jawaban, karena dia tidak melakukan apa yang berkenan di hadapan Tuhan. Oleh sebab itu, sahabat-sahabat yang diberkati Tuhan, mari kita menyongsong hari ini. Mari kita lalui hari ini dengan tetap bergantung sepenuhnya kepada Tuhan. Biarlah Tuhan memegang tangan kita, biarlah Tuhan menuntun kita di setiap langkah kaki kita hari ini, sehingga hari ini menjadi hari di mana kita diberkati Tuhan. Biarlah hari ini menjadi hari di mana Tuhan melawat hati dan pikiran kita, melawat keluarga kita, melawat pergumulan-pergumulan kita. Mari sejenak kita tundukkan kepala kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, kembali kami bersyukur untuk firman-Mu yang boleh sampai kepada kami. Dan pagi hari ini kami mau berdoa untuk jemaat-Mu, untuk setiap orang yang menyaksikan bagian firman Tuhan ini, dimanapun mereka berada. Kami mau berdoa, Tuhan jamah, Tuhan berkati hidup mereka. Tuhan berkati dalam
pekerjaan, dalam keluarga, bahkan dalam pergumulan-pergumulan mereka, biarlah mereka mendapatkan berkat dan pertolongan Tuhan. Terima kasih Tuhan, berkati setiap orang yang boleh menyaksikan firman Tuhan melalui acara pada pagi hari ini. Tuhan Yesus yang baik, kami mau serahkan seluruh kehidupan kami sepanjang hari ini sepenuhnya di dalam tangan pemeliharaan Tuhan. Hanya di dalam nama Yesus Kristus kami naikkan setiap doa kami dan permohonan kami. Haleluya. Amin. Selamat pagi, Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Salam.